Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul The Moon dari Korea Selatan yang tayang pada Agustus tahun 2023 dengan genre action adventure drama. Film ini mengisahkan kegagalan juga keberhasilan astronot Korea yang menapakkan kaki di bulan untuk pertama kalinya. Sempat tayang di bioskop pada Agustus lalu, film The Moon cukup digandrungi banyak penonton karena ada tokoh utama yang diperankan oleh Lee Ok-young-so, member EXO. Pada tahu kan pasti? Film ini latar ceritanya di tahun 2029 ya. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita gaskan. Ketika kematian jadi sebuah beban, banyak manusia yang merasa gagal sampai mengakhiri kehidupan. Cuma di balik luka yang ada, manusia lain masih terus mencoba untuk mewujudkan cita yang pernah ada. Tapi sebenarnya pertanyaannya satu, emang ada ya manusia yang bisa ke bulan? Secara ilmiah, apakah bisa kita menembus langit? Ini konspirasi bukan ya? Enggak tahu deh. Diperlihatkan 5 tahun lalu, Korea meluncurkan roket luar angkasa pertama kali bernama Naraeho. Cuma roket itu meledak, 3 astronot mati, banyak orang yang berduka. Wakil menteri muncul di permukaan, minta maaf atas kejadian itu, yang mana kejadian itu juga jadi perdebatan di beberapa negara. Direktur Jung menjelaskan, semua hal akan berakhir kalau mereka berhenti. Menjadikan kegagalan sebagai tempat untuk pembelajaran, Direktur Jung harap pesawat luar angkasa yang baru bisa sampai ke bulan. Memperkenalkan pesawat luar angkasa bernama Wuri, ada 3 astronot juga yang akan menembus awan. Di sana, ada 2 anggota angkatan udara, yaitu Komandan Lee yang punya istri lagi hamil, niat akan memberikan nama bayi setelah dirinya balik dari bulan. Yang kedua, ada Letnan Cho. Ia terus memegangi boneka dari anak kesayangan. Dan terakhir, ada Sersan Sunwo. Sebenarnya angkatan laut, tapi Sersan Sunwo ini tahu sedikit tentang pesawat. Nah, Sunwo ini pemula. Berharap bisa menyelesaikan misi bersama 2 rekan astronotnya. Mereka melakukan latihan tanpa henti selama 20 bulan. Sampai pesawat Wuri lepas landas, itu pesawat luar angkasa kedua dari Korea yang diluncurkan pada tahun 2029. Di sisi lainnya, berita menyebutkan kalau cuaca lagi buruk. Banyak penerbangan yang dibatalkan, bahkan pihak NASA bilang kalau angin matahari lagi nyerang. Yang mana, roket Wuri sudah mendekati orbit bulan, cuma koneksinya putus. Di mana mereka ini sudah pergi selama 3 hari yang lalu. Menteri bilang kalau koneksi buruk itu karena pengaruh angin matahari. Memaparkan akan segera memberikan informasi terbaru setelah komunikasi membaik. Keluar angkasa, Komandan Lee dan Letnan Cho lagi cek badan pesawat. Sunwo yang di dalam memberikan informasi data dari pesawat mereka. Cari tahu penyebab rusaknya komunikasi sama manusia di bumi, sempat terjadi keributan. Sunwo lalu diminta untuk setel ulang mesin. Pesawat mulai hidup lagi. Gak lama dari itu, Komandan Lee lihat percikan. Minta Sunwo cek daya. Balik ke bumi, menteri kesal, dan wakil bilang semua akan baik-baik aja. Komunikasi dengan astronot luar angkasa udah pulih. Mengecek keadaan, para astronot ada di dekat orbit sesuai dugaan. Direktur Jung langsung minta semua orang mengambil data dan menyambungkan mesin ke automatic untuk keadaan darurat. Sempat kesal karena para astronot keluar dari pesawat. Letnan Cho lihat ada yang gak beres sama panel surya mereka. Niat buka tangki yang ada di sana, data yang ada menyebutkan normal. Yang mana orang di bumi tahu keadaannya kalau panel surya itu bermasalah. Lanjut periksa tangki bahan bakar, suara mesin terdengar. Tangki itu bocor, ledakan gak terelakkan. Lihat hal itu, Komandan Lee mau nyelamatin, tapi juga ikut terlempar. Terpontang-panting di luar sana, komunikasi berakhir lagi. Sunwo berusaha keluar, di mana sinyal dari Letnan Cho udah hilang. Sunwo masih minta Komandan Lee untuk masuk, cuma kondisi Komandan Lee ini gak memungkinkan. Tahu Letnan Cho lepas dari tali pengaman, oksigen Komandan Lee juga berkurang drastis. Sunwo mau komandan cepat masuk.
Tapi di keadaan yang gugup itu, buat Sunwo mau keluar tanpa alat pelindung. Masih berusaha buka pintu, Komandan Lee datang, minta Sunwo selesaikan misi sendirian. Bilang kalau oksigennya tinggal 15 detik lagi. Komandan Lee melepaskan tali pengaman. Sunwo lihat ada benda yang nancap. Itu yang buat oksigen Komandan Lee berkurang cepat. Komandan Lee minta Sunwo pulang dengan selamat. Dan Komandan Lee benar-benar tamat. Kesedihan terlihat, komunikasi kembali nyambung. Melaporkan insiden kematian Letnan Cho dan Komandan Lee, suaranya terdengar panik. Direktur Jung mau Sunwo tenang. Mereka tahu keadaan, Direktur Jung akan memberikan aba-aba setelah rapat bersama yang lain. Tahu hal itu, Menteri jelas marah karena tersisa Sunwo yang gak terlalu paham tentang pesawat. Masih memikirkan reputasi jabatannya, Menteri mau mereka minta bantuan ke orang lain untuk bawa Sunwo balik ke bumi. Tapi masalahnya, modul pesawat itu harus diriset ulang, karena angin matahari sebelumnya udah ngerusak koneksi pesawat mereka. Wakil Menteri bilang ada 2 orang yang tahu tentang modul pesawat, memaparkan kalau Wuri adalah replika dari pesawat Naraiho, menyebutkan kalau Direktur Naraiho bunuh diri 5 tahun yang lalu sebagai rasa tanggung jawab. Menteri mau mereka mendapati direktur lainnya. Ke sisi berbeda, Direktur Kim sama Han lagi berburu, tapi nggak lama helikopter muncul. Balik ke markas, Direktur Kim bilang astronot bisa bertahan selama 3 minggu sendirian. Menyarankan untuk minta bantuan dari NASA. Wakil Menteri menjabarkan mereka sudah coba, tapi ditolak. Makanya pilih Direktur Kim yang lebih tahu tentang struktur pesawat. Direktur Kim enggan. Berita lalu menyiarkan kalau astronot yang selamat itu bernama Sunwo, yang merupakan anak dari Direktur Huang, orang yang membuat pesawat Naraiho dan mati bunuh diri. Dengar alasan Sunwo yang mau mewujudkan mimpi ayahnya, yang mana Sunwo mulai kedinginan, suhu tubuhnya menurun drastis. Direktur Jung kesal karena tim baru melaporkannya. Menteri ikutan kesal, Direktur Kim muncul. Semua orang menatap, memberi arahan langsung. Direktur Jung bilang, pemanas ruangan rusak waktu roket meledak. Paham pesawatnya bermasalah, Direktur Jung ini agak pasrah. Tapi, Direktur Kim ambil tindakan. Mengarahkan Sunwo untuk gerak ke arah bulan. Dengan geraknya itu, suhu pemanas gak lagi diperlukan. Misi perpindahan dimulai, Sunwo mengikuti arahan. Pergerakan terjadi. Masih ngarahin sesuai posisi yang ada, semua sudah kembali normal. Lumayan tenang, Direktur Kim bilang akan melanjutkan komunikasi setelah roket mendekati bulan. Direktur Kim pergi, tapi Sunwo nahan dan tanya siapa yang diajaknya bicara, karena ia ngerasa kalau suaranya beda. Memperkenalkan diri, Sunwo ingat kenangan 5 tahun yang lalu, yang mana Direktur Kim ini datang ke penghormatan terakhir si ayah. Lanjut ambil semua foto yang ada, Sunwo sedih rekannya udah pada mati. Yang mana berita menyebutkan mereka akan sangat susah dapat bantuan dari NASA. Direktur Kim telepon cukup gugup, keadaan juga nggak memungkinkan. To the point, Direktur Kim harap Moon Young membantunya. Memaparkan kalau pesawat NASA dalam 2 hari bisa ketemu sama Wuri, Direktur Kim ini mau Sunwo ditampung setelahnya. Yang mana Moon Young ini kerja di NASA, tapi masalahnya karena angin matahari yang ada semua kacau. Moon Young yakin petinggi di sana nggak akan bantu, meskipun ada surat resmi. Nah, mereka ini mantan suami istri. Pernah kerja sama 5 tahun yang lalu, tapi paham keadaan, panggilan berakhir. Han jadi ngomong kalau Sunwo mau memisahkan diri ke bulan. Sunwo masih bersiap, Direktur Kim balik ke ruang kendali. Ia kesal, Direktur Jung bilang kalau itu kemauan Sunwo, dan memaparkan tujuan mereka ke sana untuk menjelajah bulan. Menyambungkan diri dengan Sunwo, Direktur Kim mau Sunwo menggagalkan misi sampai pesawat benar-benar normal. Direktur Kim yakin ia bisa memperbaiki dalam waktu 2 hari. Tapi Sunwo ini kekeh, beralasan membalas jasa para astronot yang udah gugur, serta semua orang yang terlibat dalam roket Naraiho 5 tahun lalu.
Sunwo akan menjalankan misi seorang diri. Direktur Kim juga dipaksa pergi, lalu minta Han mengawasi hujan meteor yang bakal terjadi. Minta dihubungi setelah ada jawaban pasti, Direktur Kim pergi. Berita menyiarkan hal itu. Muyong juga lihat. Mulai misi pendaratan ke bulan, Direktur Kim masih mengawasi. Pelepasan badan pesawat dilakukan. Sunwo mulai gerak, yang mana Direktur Kim ini ingat masa lalunya. Di mana Direktur Huang sebagai rekan kerja, mereka coba meluncurkan roket pertama kali dari Korea. Keinget juga waktu pertama kali kenal Sunwo. Pesawat Wuri masih bergerak cepat, Direktur Kim masih mantau, ledakan terjadi. Ingat kejadian dulu, Direktur Kim cemas bukan main. Autopilot pendaratan dilakukan, Sunwo sigap, dan semua orang siap. Was-was jelas terlihat. Pendaratan itu berhasil dilakukan. Semua orang senang. Itu pertama kali warga Korea bisa mendarat di bulan. Berita disiarkan ke penjuru dunia. Mengeluarkan drone yang ada, Sunwo menapakkan dirinya di bulan. Bahkan pemerintah Korea yang bangga punya permintaan ke NASA untuk bantu bawa Sunwon balik ke bumi. Meninggalkan baju milik teman astronotnya, Direktur Kim buat rancangan lain untuk memulihkan modul kinerja pesawat supaya pesawatnya normal. Sunwo mulai pergerakan, sedangkan Won Young melakukan rapat. Salah satu petinggi kurang setuju untuk membantu. Memaparkan gak ada perintah resmi dari Gedung Putih, petinggi mau Won Young bekerja sesuai porsi. Masih menjelajah bulan dibantu drone cerdas, Han makan, tapi tabletnya berbunyi, wajah Han berubah. Tiba di tempat, Sunwo mulai pengeboran, yang mana Won Young ngabarin kalau permintaan pemerintah Korea ditolak karena hal itu nggak resmi dari Gedung Putih. Direktur Kim muncul, Won Young bilang mereka nggak mau ambil resiko karena hujan meteor juga akan terjadi. Yang mana Sunwo berhasil ambil sampel dari bulan, cuma suara mulai terdengar. Direktur Kim minta Sunwo segera pergi yang diabaikan. Lalu Sunwo ngabarin kalau ia dapat batu kristal dari bulan, dan juga selama 2 menit di sana hujan meteor dari seberang gak kelihatan lagi. Drone mulai gerak, drone cerdas ini bisa mendeteksi bahaya. Gempa bulan terjadi, hujan meteor berlangsung. Berusaha menyelamatkan diri, yang mana Han ini kasih tahu pusat hujan meteor ada di sisi Sunwo berada. Masih ngikutin perginya drone cerdas, Direktur Kim memberikan modul perangkat yang bisa digunakan, tapi Direktur Jung tolak karena belum diuji coba. Mereka cekcok. Sunwo lewatin banyak rintangan yang gak gampang. Meteor besar mulai terdeteksi, Sunwo buru-buru pergi. Tapi apa daya, Sunwo terkena hujan meteor yang membuatnya terperangkap. Kekacauan masih terjadi, Direktur Kim langsung minta pekerja di sana untuk meriset modul sistem supaya bekerja normal. Sempat ragu, Direktur Kim bilang akan bertanggung jawab. Riset modul pemrograman dilakukan. Sunwo minta bantuan ke drone cerdasnya. Mengaitkan dirinya sendiri, perisetan berhasil. Drone cerdas itu bisa masuk ke mode evakuasi darurat. Berusaha keluar dari lubang yang ada, itu jelas nggak mudah. Masih coba lari ke pesawat, pemrograman sudah siap digunakan. Keadaan terlihat tegang. Menyiapkan peluncuran, pengaman mulai dikenakan. Hujan meteor masih ada, pesawat diluncurkan. Cukup buat dagdikduk banyak orang, pesawat sampai juga di orbit. Mesin mulai dimatikan, mau menyatukan dengan badan pesawat lainnya, semua komunikasi dikerahkan. Gerakan autopilot yang dilakukan dari pusat kontrol, badan pesawat mulai mendekat. Sunwo mengamati, penyatuan itu berhasil. Semua orang senang. Baru melepas helm astronotnya, meteor menghantam pesawat. Keadaan kembali kacau, pesawat mulai rusak. Banyak laporan mesin error, Direktur Jung kesal. Minta autopilot dinyalakan, tapi nggak bisa. Direktur Kim ambil alih, minta Sunwo memisahkan diri secara manual, tapi keadaannya nggak memungkinkan. Banyak hambatan, Sunwo masih coba, yang terus terlempar.
Berhasil memisahkan diri dari badan pesawat, rasa sakitnya itu harus ditahan. Direktur Kim mau Sunwo pindah putaran ke manual, biar dia bisa kendaliin pesawatnya sendiri. Tapi Sunwo malah kepukul helm astronotnya. Mulai sesak nafas, Direktur Kim minta Sunwo pakai helm astronotnya. Nyuruh Sunwo fokus dan ngubah pesawat ke mode manual, cuma Sunwo yang pusing gak bisa gerak. Teriakan Direktur Kim masih terdengar. Pesawat Sunwo melaju cepat dengan sendirinya. Komunikasi terputus, sinyal dari Sunwo juga gak terdeteksi. Semua lemas, keadaan itu bukan yang mereka harapkan. Berita juga tersiar, 4 jam berlalu belum ada kabar. Tahu kalau ada kebocoran udara, Wakil Menteri kasih materi untuk konferensi pers yang akan dilakukan. Berita juga terdengar sampai di Inggris. Won-young lihat berita itu. Balik ke rumahnya di pegunungan, Direktur Kim yang putus asa mau menembakkan diri. Han lihat, ngira itu senapan mainan, rupanya ada peluru yang buat Han gak habis fikri. Pesan masuk, itu dari Won-young. Ngabarin kalau Sunwo masih hidup, ada kode akses yang bisa dilacak. Yang mana Sunwo mulai lemah dan terus minta tolong. Ke sisi lain, Direktur Kim sama Han masuk ke ruangan observasi lamanya. Coba cek kode akses yang ada, suara Sunwo terdengar. Merekam suara Sunwo, Han punya rencana. Berhasil menyambungkan diri, mereka mulai komunikasi. Bilang kalau baik-baik aja padahal lengannya terluka. Sunwo memaparkan oksigennya tinggal 40%. Pesawatnya juga bocor. Sunwo ini sengaja mematikan mesin biar hemat daya. Yang mana hujan meteor masih ada. Sunwo harap Direktur Kim bisa mengendalikannya dari ruang kontrol. Tapi masalahnya Direktur Kim gak ada di sana. Helikopter muncul, Han yang memanggilnya. Bilang rekaman akan diunggah ke YouTube supaya banyak orang yang nonton. Direktur Kim mau Han terus mengawasi Sunwo agar tetap hidup, karena oksigen yang berkurang bisa bikin orang gak sadarkan diri. Dapat bantuan dari damkar, helikopter itu sampai di gedung penelitian. Masuk ke ruang kontrol, ngabarin kalau Sunwo masih hidup, berita juga menyiarkan, di mana siaran YouTube dari suara Sunwo mulai tersebar. Yang mana Han yang ngelakuin siaran langsung. Sunwo yang kesakitan masih diajak ngobrol. Ngobati luka yang ada, Han ini terus bersuara, membahas banyak hal sampai menghubungkan ke mendiang ayah Sunwo. Sunwo kesal, suara meteor juga kembali ada. Ke ruang kontrol NASA, berita itu terdengar. Atasan paham kalau Moon-young adalah sumber dari data yang bocor. Panggilan dari Gedung Putih juga masuk. Masih bertahan hidup, sinyal Sunwo ini terdeteksi. Komunikasi mulai aktif, cuma tiba-tiba menteri masuk dan marah karena kematian Sunwo udah disiarin. Masih kesal karena keputusan sepihak, negara mereka bakal dicap buruk. Karena Korea nggak bisa minta bantuan ke NASA untuk Sunwo. Wakil menteri masuk, bilang kalau pihak NASA akan membantu mereka karena surat perintah darurat dari Gedung Putih. Tahu dari video YouTube yang buat NASA turun tangan, Han senang rencananya berhasil. Lumayan pinter nih Mbak Han. Yang mana para astronot NASA sudah dapat kabar perintah. Tapi tempat kerja Moon-young dirapihkan. Atasan bilang itu akan jadi kerja terakhirnya Moon-young di NASA. Moon-young mulai kasih arahan. Semua orang lihat hal itu. Misi penyelamatan Sunwo di keadaan yang kacau berlangsung. Moon-young bilang itu cara terakhir mereka untuk menyelamatkan Sunwo. Semua orang bersiap, pesawat mulai terbang. Cuma di layar, bahaya terdeteksi. Direktur Kim langsung minta misi dibatalkan, tapi Sunwo yang terlempar nggak bisa pencet alat yang ada. Pesawat yang rusak melaju tanpa arah. Kekacauan jelas terlihat. Terlempar ke sana kemari, Sunwo yang masih hidup ini kesakitan. Di mana sistem autopilot mati dan pesawat nggak terdeteksi lagi. Melepaskan diri, astronot dari NASA bilang mereka nggak bisa ngelakuin hal di luar kendali. Dengar keadaan yang ada, Sunwo mematikan mesin. Mulai pasrah sama keadaan, Direktur Kim mau Sunwo tetap gerak. Cuma Sunwo ini udah lelah.
Direktur Kim jadi menyamakan Sunwo dengan ayahnya. Sunwo menjelaskan setelah kematian ada surat wasiat si ayah yang bilang kalau sebulan sebelum pesawat Naraiho meluncur, ayahnya tahu ada yang gak beres sama mesin pesawat. Menjabarkan kalau ayahnya saja yang tahu tentang kerusakan pesawat itu, Sunwo minta maaf untuk kesalahan si ayah. Ia juga berterima kasih untuk semua hal dan mau mengakhiri komunikasi. Direktur Kim bilang kalau sebelum pesawat Naraiho meluncur, arah Sunwo ini udah datang dan melapor ada kerusakan di bagian mesin dan minta waktu 2 bulan untuk memperbaiki. Cuma karena penundaan itu sudah dilakukan lebih dari 5 kali, Direktur Kim mau pesawat tetap diluncurkan, yang malah meledak. Direktur Kim tahu Sunwo marah, tapi minta Sunwo memaafkan ayahnya karena meninggalkannya sendiri di dunia. Berharap Sunwo untuk pulang dengan selamat, semua omongan Direktur Kim ini didengar banyak orang. Sunwo mulai mengaktifkan mesin, ia minta arahan baru. Panggilan masuk dari Moon-young. Kasih tahu arahan kemana Sunwo harus pergi, Moon-young ini juga dikejar petugas keamanan karena misi kali itu tanpa persetujuan. Komunikasi diambil alih, minta mendekat ke sisi bulan, cuma mereka yang gak tahu arah. Direktur Kim minta Sunwo mengeluarkan drone untuk bersamanya. Rencana dirancang, di mana Moon-young mengunci diri dalam ruangan. Menyambungkan dengan astronot NASA, pemimpin NASA melihatnya, minta Moon-young disingkirkan dari ruangan itu. Peluncuran Sunwo dilakukan. Terus melata tanpa arah, pesawat itu terbang lagi. Radar kembali ditemukan, di mana Moon-young kasih tahu keadaan. Gak banyak ngomong di sana, Moon-young cuma memaparkan perihal peri kemanusiaan dan menyerahkan sepenuhnya sama hati nurani para astronot NASA tanpa memikirkan perintah dari atasan. Panggilan berakhir, Moon-young ditangkap. Sudah bersiap dengan alat yang ada, semua orang mempersiapkannya matang. Terus memantau, Sunwo menerjunkan diri untuk sampai ke daratan di bulan. Rekaman dari drone terlihat jelas. Moon-young juga keluar dari sana, mengawasi dari ruang kontrol, semua itu nggak berjalan mulus. Sunwo terlempar dan sinyal mati. Gak ada gerakan dari Sunwo. Suara astronot NASA juga nggak dijawab. Yang mana NASA ini mau menyelamatkan dan misi penyelamatannya sebentar lagi diluncurkan. Semua udah pasrah. Lalu Sunwo mengaktifkan layar dari helm astronotnya. Minta bantuan, semua orang senang. Gak bisa nahan haru yang ada. Begitupun Moon-young yang bangga meski ia harus keluar. Singkatnya, Sunwo ini berhasil selamat. Berita tersiar, pengobatan juga dilakukan. Seluruh warga Korea jelas bangga. Yang mana Direktur Kim ini balik ke pegunungan untuk melanjutkan hidup. 2 minggu setelahnya, kedatangan Sunwo ke Korea disambut baik. Memberikan semua barang mendiang rekan astronotnya, haru pasti ada. Si ibu hamil juga dikasih tahu nama calon bayinya. Ke sisi berbeda, Direktur Kim sudah balik. Lihat berita, di mana berita menyiarkan Moon-young diangkat jadi Direktur NASA. Karena keberaniannya menyelamatkan Sunwo tanpa perintah, nyawa manusia jadi bertahan. Direktur Kim bangga dan anak-anak datang. Mau memperkenalkan kostum astronot ke anak-anak, semua senang. Mereka mendekat, melepaskan banyak selang yang ada. Direktur Kim kesal, karena Han ini membiarkan anak-anak dan gak ngasih paham anak-anak kalau itu udara untuk bernafas di luar angkasa. Tapi Han muncul dari arah berbeda, yang mana isi dalam kostum itu Sunwo. Memberikan penghormatan secara langsung, Direktur Kim membalasnya. Nah, jadi gitu ceritanya, dan begitulah cerita film The Moon. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye, salam sepenggal kata kita. Bye!